Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, akibat kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka akibatnya akan sungguh-sungguh besar dan luar biasa ke depan sana. Oleh sebab itu, perhatikan betul firman Tuhan hari ini, saudara pemirsa, seluruh jemaat yang masuk program ini, supaya engkau tahu dampak akibat daripada pertobatanmu itu sungguh luar biasa, sehingga kehidupanmu menanjak tajam ke atas sampai ke puncak. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau sediakan bagi kami hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya hidup kami betul-betul mengalami pemulihan Tuhan, karena kami mengambil langkah bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas, pasalnya yang ke-15 ayat 22 dan 23. Haleluya. Lukas 15 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Amin. Saudara pemirsa,
Ini cerita yang menurut saya cerita yang betul-betul ajaib. Mengapa? Katanya tadi pakaian anak itu, anak yang hilang itu, anak bungsu itu sudah compang-camping. Dan dia kerja di mana? Di kandang babi. Tentulah bajunya dan celananya itu yang sudah sobek-sobek itu berbau kotoran babi. Dengar baik apa saya katakan arti firman Tuhan ini. Tapi bapaknya bilang, kalau saya bapak yang seperti itu, saya katakan, tolong kalian seret dia, bawa dia ke kolam, cemplungkan dia di sana, kemudian ambil sikat semua, dan kemudian potong rambutnya dengan bagus, dan kemudian bawa dia ke sini. Saya akan berikan pakaian ganti dan jubah yang terbaik kepadanya. Tapi lihat itu, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengasihi engkau ketika engkau masih berdosa. Yang paling penting kamu bertobat. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Jangan pernah lupa itu seumur hidup saudara sekalian. Karena firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 5 ayat 6 dan 8 katakan, ketika kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih lemah. Dan ayat 8 katakan, ketika kita masih berdosa, saudara sekalian. Jangan harapkan kita bisa menyelesaikan dosa sendiri. Tuhanlah yang bisa menyelesaikan dosa kita. Oleh sebab itu saya minta kepada kita hari ini, yang terpenting ialah kata Alkitab sebelumnya, ayat sebelumnya katakan, maka ia menyadari keadaannya. Sudah itu dia buat kebulatan tekad, aku akan pulang kepada Bapakku dan mengakui begini-begini, aku telah berbuat dosa terhadap Bapa, terhadap surga dan Bapa. Luar biasa. Ini adalah prinsip pertobatan yang benar dan pemulihan daripada Tuhan. Lihat, cincin melambangkan dia bahwa dia sudah diangkat lagi menjadi anak oleh ayahnya. Kemudian pesta dilakukan untuk melukiskan kata ayat yang kemudian, saudara lihat ayatnya yang ke 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, saudara sekalian. Jadi apa? Sudah tidak bisa terangkat tinggi-tinggi kalau sudah tidak serius bertobat. Sudah tidak bisa dipulihkan sampai sedetail mungkin hidup saudara sekalian. Sampai hal yang kecil-kecil sudah akan dipulihkan oleh Tuhan bila engkau sungguh-sungguh bertobat. Hari ini kata kuncinya ialah sadar benar-benar dalam hati saudara sekalian. Bertobat sungguh-sungguh dan melangkahlah kembali kepada Tuhan. Melangkahlah bagi saudara sekalian kembali ke gereja. Bagi saudara-saudara yang pendengar ini yang sudah lama tinggal di Pondok Ladang, tidak pernah ini, cucu-cucu saya, ponakan saya ada di Kalimantan, ya, udah lama tidak pernah pulang ke gereja, tidak pernah pulang kampung. Oleh karena apa? Ada saudara masalah dengan anggota jemaat atau dengan majelis atau dengan pendeta saudara sekalian. Dengar sekarang, bertobat. Nah, kembali lagi ke gereja. Dan bagi saudara-saudara anggota jemaat kami, saya juga katakan kepada saudara sekalian, kami tidak pernah membenci saudara sekalian. Ya, kami mengasihi saudara, kami berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Jadi sekarang kembalilah ke gerejamu, kembalilah ke jemaatmu. Itu tanda saudara betul-betul bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jangan meraskan hati lagi supaya kehidupanmu. Lihat, kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, saya menyaksikan akhir tahun yang lalu ada 2 orang, seorang ibu, seorang bapak, yang bukan orang sembarangan, menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Haleluya. Saya sangat bersyukur untuk hal itu. Dan saya melihat bahkan wajah mereka sekarang sudah berubah. Sudah berubah wajah mereka. Oleh karena apa? Sekarang mereka sudah menemukan itu tadi, menemukan acara pesta yang luar biasa di surga ketika satu anak Tuhan mau menjadi hamba Tuhan, mau melayani Tuhan dan mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu prinsip saudara sekalian. Jangan pernah lupakan, sehingga engkau sampai kepada pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang serius. Mari saya ingin bacakan kepada saudara sekalian
satu ayat yang amat sangat penting dari Yesaya pasal 55. Ya. Mari kita bersama-sama lihat ayat firman Tuhan ini, Yesaya 55 ayat 6, katakan begini: carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tidak bisa itu terjadi dengan sendirinya. Ayat 7, dengar baik saudara sekalian, dengar baik. Ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah dia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Inilah prinsip pertobatan yang benar. Engkau tidak bisa tinggal di jalan yang lama sekaligus di jalan yang baru, tidak bisa. Harus bertobat dengan sungguh-sungguh, tinggalkan yang lama, hidup dalam hidup yang baru, keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, kata 1 Petrus pasal 2 ayat 9, dan Tuhan akan memulihkan hidupmu, memberkati hidupmu, termasuk juga secara keuangan, finansial, dan memberi engkau kemakmuran yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami sudah dengarkan. Berkati seluruh jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini, supaya mau sungguh-sungguh serius bertobat dan meninggalkan kehidupan yang lama dan menjalani kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.